Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Retno Wahyudi. Saya mengaku mapel ilmu pengetahuan alam. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang asam, basa, dan garam. Asam, basa, dan garam. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai yang pertama adalah membedakan sifat larutan asam dan basa berdasarkan pengujian menggunakan indikator. Selanjutnya, pengertian asam, basa, dan garam. Anak-anakku semua, di sini ada 3 gambar. Gambar yang pertama itu menunjukkan asam, gambar yang kedua basa, dan yang ketiga adalah garam. Pengertian asam adalah zat yang di dalam air akan melepas ion H+. Jadi pembawa sifat asam adalah ion H+, ion hidrogen. Asam akan terionisasi menjadi ion hidrogen dan ion sisa asam yang bermuatan negatif. Selanjutnya yang kedua, basa. Pengertiannya adalah senyawa yang bila dilarutkan dalam air dapat melepaskan ion hidroksida OH-. Pada umumnya, semua rumus kimia basa mengandung gugus OH-. Selanjutnya, garam adalah senyawa yang terbentuk dari reaksi asam dan basa. Contoh garam antara lain adalah NaCl, CaCl2, ZnSO4, NaNO2, dan lain-lain. Selanjutnya, derajat keasaman dan kebasaan pH. Untuk angka 0 sampai dengan angka 7 atau di bawah 7 ini menunjukkan asam. Jika angka 7 sampai dengan angka 14 itu menunjukkan basa, dan 7 itu sendiri adalah menunjukkan garam, yaitu netral. pH, power of hydrogen, adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebebasan yang dimiliki oleh suatu larutan. Larutan dengan pH di bawah atau kurang dari 7 itu bersifat asam. Selanjutnya, larutan dengan pH sama dengan 7 bersifat netral. Larutan dengan pH lebih dari 7 bersifat basa. Sifat-sifat asam. Yang pertama, rasanya itu masam, ya. Yang kedua, jika dilarutkan akan melepaskan ion hidrogen. Yang ketiga, mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah. Yang keempat, konduktor atau pengantar listrik. Yang kelima, bersifat korosif sehingga dapat melarutkan logam, misalnya aluminium dan seng. Yang keenam, memiliki pH kurang dari 7. Selanjutnya, sifat basa. Rasanya pahit. Jika dilarutkan dalam air akan melepaskan ion hidroksida atau OH-. Mengubah warna kertas lakmus merah menjadi lakmus biru. Dapat menetralkan atau menghilangkan dari sifat asam. Terasa licin jika terkena kulit, dan yang terakhir memiliki pH lebih dari 7. Sifat-sifat garam yang pertama itu terbentuk dari reaksi antara asam dan basa.
Yang kedua, bersifat asam jika terbentuk dari reaksi asam kuat dengan basa lemah. 3. Bersifat basa jika terbentuk dari reaksi asam lemah dengan basa kuat. Yang keempat, bersifat netral jika terbentuk dari reaksi asam kuat dengan basa kuat atau asam lemah dengan basa lemah. Yang kelima, dapat menghantarkan arus listrik. Yang keenam, pH-nya sama dengan 7. Yang terakhir, rasanya asin. Identifikasi asam basa. Untuk mengidentifikasi sifat keasaman dan kebasaan suatu larutan, kita dapat melakukannya dengan menggunakan indikator. Beberapa indikator yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pH meter. Yang kedua, kertas lakmus. Yang ketiga, indikator universal. Yang keempat, indikator alami. pH meter adalah sebuah alat elektronik yang berfungsi untuk mengukur pH, derajat keasaman atau kebasaan suatu cairan. Sebuah pH meter terdiri dari sebuah elektroda yang terhubung ke sebuah alat elektronik yang mengukur dan menampilkan nilai pH. Selanjutnya ada kertas lakmus. Kertas lakmus adalah suatu kertas yang terbuat dari bahan kimia yang akan berubah warna jika dicelupkan ke dalam larutan asam atau basa. Warna lakmus ini misalnya lakmus merah, jika dilarutkan ya ke asam itu akan berwarna merah, jika di larutan basa akan berwarna biru, dan netral tetap akan berwarna merah. Jika lakmus biru akan berwarna merah tetap, di basa ya akan berwarna biru, dan di netral tetap berwarna biru. Indikator universal. Indikator universal adalah indikator pH berisi larutan dari beberapa senyawa yang menunjukkan beberapa perubahan warna yang halus pada rentang pH antara 1 sampai dengan 14 untuk menunjukkan keasaman atau kebasaan larutan. Nah ya, selanjutnya ada indikator alami. Indikator asam basa alami adalah indikator dari alam yang berasal dari ekstrak tumbuh-tumbuhan berwarna yang akan berubah apabila terkena larutan asam atau basa. Contohnya di sini ada bunga sepatu ya, akan berwarna merah cerah jika dilarutkan ke asam. Berwarna ungu jika dilarutkan ke basa, dan berwarna hijau jika dilarutkan ke netral atau garam. Selanjutnya yang kedua ada kulit manggis. Warnanya dalam larutan asam itu berwarna coklat kemerahan, dalam larutan basa berwarna ungu, dalam larutan garam berwarna biru. Untuk kunyit ini berwarna kuning tua dalam asam, kuning terang pada larutan basa, dan jingga pada larutan netral atau garam. Ya. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Apabila anak-anakku ada yang masih bingung, kalian bisa buka kembali di Google Classroom. Di situ ada materi, di situ juga ada tugas. Nah, untuk tugas-tugasnya bisa dikerjakan dengan baik dan benar ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.